Baik pemirsa, selengkapnya terkait penutupan pesantren Darut Tauhid sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim. Assalamualaikum A'agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Agim, apa yang menyebabkan Agim akhirnya menyuarakan kepada masyarakat untuk beribadah di rumah Agim? Sebetulnya pesantren sendiri mulai hari Sabtu sudah diumumkan untuk para santri belajar di rumah, dan pada hari ini resmi semua diupayakan untuk menjauhi segala potensi penyebaran termasuk di masjid. Jadi fatwa Majelis Ulama sudah sangat cukup bagi kami, karena Majelis Ulama adalah otoritas tertinggi para ulama yang berkompeten untuk memberikan fatwa dengan keluasan ilmunya, serta yang paling bertanggung jawab untuk membimbing akidah dan amalan umat. Jadi sudah sangat cukup, ditambah lagi dengan jelas dari pemerintah anjurannya. Jadi seharusnya lembaga-lembaga Islam termasuk masjid dan pesantren inilah saat untuk berjuang bersama mencegah sekuat tenaga sekecil apapun peluang menyebarnya virus ini. Begitu. Baik, Gim, namun sayangnya di masyarakat ini banyak yang salah kaprah, banyak yang menganggap mereka tetap sholat berjamaah di masjid dengan kondisi penyebaran virus COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan. Katanya kalaupun meninggal karena virus itu nanti akan dihitungnya mati syahid. Bagaimana Agim menanggapi pendapat seperti itu, A? Ya, jadi Umar bin Khattab Khalifah adalah orang yang sangat kuat imannya, juga sangat paham tentang Islam, tapi menghadapi situasi ini beliau pun menyempurnakan syariatnya. Tidak memasuki kota Syam yang waktu itu ada wabah, dan beliau pindah dari satu takdir ke takdir lain. Beliau mengibaratkan kalau ada sekumpulan kambing dan di sana ada dua ladang, satu ladang kering, satu ladang subur, akan dibawa kemana? Kita akan bawa ke yang subur. Kalau dibawa ke yang kering itu takdir Allah, dibawa ke yang subur juga takdir Allah. Juga Gubernur Syam pengganti dari Abu Ubaidah, semoga Allah ridho, yang wafat, mengatakan bahwa wabah ini seperti kobaran api. Akan membakar sepanjang ada yang bisa terbakar. Maka berpencarlah kalian ke gunung-gunung, karena api akan padam jikalau tidak ada lagi yang dibakar. Itu adalah para sahabat Nabi yang sangat kuat imannya, sangat paham Islam dibanding kita sekarang, dan sempurna melakukan ikhtiarnya. Apalah kita, ya. Jadi keyakinan kepada takdir itu tidak menghalangi kita menyempurnakan ikhtiar. Justru orang yang kuat iman itu akan sempurna pula ikhtiarnya. Dan itulah sebabnya para ulama di seluruh dunia yang paham agama dengan keilmuannya menganjurkan untuk menjauhi kemudaratan. Jadi begini Mbak, dalam kaidah dalam Islam, mencegah atau menolak segala sesuatu yang bisa menimbulkan kemudaratan itu jauh lebih baik daripada mendapatkan manfaat. Menghilangkan segala sesuatu potensi mudarat itu lebih baik daripada mendatangkan manfaat. Kita tidak hendak memusuhi masjid, tidak sama sekali, ya. Masjid tetap diurus, dijaga, tetapi kita menghindari kerumunan orang yang berpotensi saling menyebarkan virus itu. Luar biasa para ulama itu. Baik. Baik, Agim, beralih ke bagaimana penutupan pesantren dilakukan begitu ya. Bagaimana cara pengawasannya kepada santri-santri yang belajar di rumah begitu, Agim? Ya, tentu ini direncanakan dengan baik, karena ini dilakukan mulai dari hari Sabtu kemarin. Minggu sudah dijemput oleh orang tua masing-masing. Departemen Pendidikan Darut Tauhid sudah punya modulnya sehingga terpantau. Ini bukan liburan, sama sekali bukan liburan. Ini adalah belajar tapi pindah dalam pengawasan orang tua, dan kita pun sudah menentukan sanksi bila para santri didapati tidak maksimal bahkan berkeliaran, itu akan ada sanksi administrasi untuk kedepannya, karena disadari bahwa berangkatnya ke rumah ini adalah upaya bersama untuk meminimalisir terjadinya penularan. Begitu, karena sekarang ini kondisinya kalau saya dapat informasi mirip dengan Iran 2 minggu pertama. 2 minggu pertama Iran juga mirip-mirip 180-an dengan korban sekitar 10. Yeah.
Dan sesudah itu Iran tiba-tiba melejit menjadi nyaris tidak terkendali karena memang virus ini tidak nampak pada orang yang sehat pun bisa carrier. Jadi ini wajib ada edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa kita tidak tahu siapa yang carrier ada di sekitar kita. Jadi kalau kita mengadakan karantina diri, isolasi keluarga, ini adalah amal soleh yang luar biasa yang membuat kita bisa mencegah penularan ini. Kalau api itu tidak ketemu bahannya, dia akan padam. Jadi sayang sekali kelihatannya edukasi ini harus maksimal nih. Siapapun yang paham harus berusaha keras memahamkan yang lain. Dan di dalam perbedaan pendapat ini sebetulnya bagi umat Islam ya bagi kami dari pesantren tidak rumit ya. Kalau sudah ada ulama, majelis ulama memberikan fatwa, itu sudah ditanggung semuanya oleh para ulama tersebut. Apalagi ke masjid, yang biasa ke masjid niatnya sudah ada. Kemudian kita biasa ke masjid, lalu sekarang karena uzur situasi begini, maka tidak ke masjid itu pahalanya tetap sama. Dan kita tidak ke masjid bukan karena tidak mencintai masjid, bukan karena tidak mau ibadah, tetapi karena mencegah kemudaratan. Masya Allah. Baik, Agim, kita semua berharap bahwa virus ini segera berlalu, segera hilang. Namun sebentar lagi umat muslim akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Bagaimana jika virus ini masih terus mewabah sampai nanti datangnya bulan Ramadan? Ya, tentu kita berharap bahwa Allah segera mengambil, karena yang menghilangkan virus ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan juga menghilangkannya. Tentu selain kita menyempurnakan ikhtiar lahir seperti yang diungkapkan tadi, justru kita harus sekarang menguatkan ibadah. Jangan sampai ada kesombongan baik merasa hebat ataupun merasa sudah soleh, itu juga jangan. Saya merasa berani, nah itu juga tidak baik. Dan menilai rendah pendapat para ulama juga itu sebuah kesombongan yang selayaknya tidak kita miliki. Menghadapi Ramadan, ya kita berharap kalau ini masih terjadi, maka tetap hindari kerumunan. Bahkan kalau ini masih terjadi, na'udzubillah, sebaiknya tidak ada mudik. Karena mudik itu akan membawa bencana baru bagi tempat-tempat yang nanti akan dikunjungi. Memang babaknya seperti ini masanya kita berjuang dan berkorban bersama gitu dengan apapun. Karena tidak mungkin ini bisa selesai hanya dengan pemerintah saja. Harus kompak, sungguh-sungguh, dan disiplin. Ikhtiar semaksimal mungkin. Terima kasih Agim sudah bersama kami berbagi informasi. Assalamualaikum.